Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengkonversi sebuah skripsi yang sudah ditulis menjadi naskah publikasi yang siap kita terbitkan di jurnal. Kita perlu paham dulu untuk mengkonversi itu, yang pertama adalah struktur dari skripsi itu tidak sama dengan struktur yang ada di dalam naskah publikasi jurnal. Skripsi yang ada beberapa puluh halaman itu, bahkan sampai beberapa ratus halaman, akan kita convert, akan kita padatkan menjadi hanya beberapa halaman saja. Sebelum masuk ke situ, kita juga perlu mendownload atau mempersiapkan template. Biasanya editor jurnal itu menyediakan template untuk ditaati dan diikuti, dan setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Meskipun secara umum template itu yang berbeda adalah misalkan fontnya, kemudian spasinya dan lain-lain, tetapi struktur umumnya akan sama. Ini saya downloadkan template dari Aliktisab ya. Yang pertama, di dalam template jurnal itu kita pahami dulu ada title, ini judul. Biasanya di beberapa penulis jurnal memberi batasan berapa kata yang harus kita penuhi, tetapi ini tidak mengikat juga, karena nanti kita bisa edit itu. Kemudian ada first author atau corresponding author, kemudian ada second author. Kalau ditulis 3 orang ya bisa 3 author ketiga, afiliasinya dan emailnya. Biasanya kita pakai email institusi, tidak pakai Gmail. Kemudian setelah informasi ini, ada selanjutnya di dalam penulisan jurnal itu kita diminta membuat abstrak. Nah, abstrak itu biasanya cuma 300 kata. Ini sudah banyak. Saya menemukan abstrak itu yang hanya 150 kata. Nah, nanti disesuaikan dengan template yang mau kita tuju. Kemudian ada keyword. Biasanya keyword itu adalah kata-kata yang ketika orang mencari itu akan keluar penelitian ini gitu. Ini ada disediakan 5 slot minimal, maksimal ya, tapi di beberapa jurnal ada yang membuat minimalnya sama maksimalnya, jadi kita bisa mengira-ngira berapa keyword yang kita butuhkan. Nanti kita akan bahas bagaimana mencari keyword dan menulis abstrak ini. Di beberapa jurnal ada kita diminta membuat 2 abstrak. Yang pertama abstrak dengan bahasa Inggris, yang kedua abstrak dengan bahasa Indonesia. Otomatis ini adalah terjemahan dari yang atasnya. Kalau yang atasnya bahasa Inggris berarti terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada juga kadang-kadang yang hanya meminta abstrak bahasa Inggris. Ada sebagian yang meminta abstrak bahasa Indonesia saja, tetapi pilihan yang terakhir ini cukup jarang, karena sekarang untuk jurnal itu mayoritas sudah menggunakan paling tidak bahasa Inggris saja. Kemudian setelah abstrak dan identitas judul dan author, kita akan diminta untuk membuat introduction. Introduction ini adalah pembukaan atau pendahuluan, di mana kita mengantarkan kenapa paper kita penting untuk ditulis dan lain-lain. Nanti kita akan jelaskan. Setelah introduction ini bagian saya kasih warna. Kemudian metodologi, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam penelitian kita itu. Kita jelaskan metodologinya. Kemudian yang selanjutnya ada result and discussion. Ada beberapa jurnal yang resultnya dipisah dengan discussionnya, jadi result sendiri kemudian discussion sendiri. Ada yang dijadiin satu, tapi rata-rata dijadikan satu. Kalau nanti disuruh dipisah ya tinggal kita pisah saja tinggal kita pisah saja gitu. Ini ada contoh gambar figur. Kemudian nanti bisa saya ada contoh tabel juga. Nah, ini tabel. Kalau tabel dia keterangannya di atas, kalau figur atau gambar dia ininya di atas. Ini tidak semua sama ya. Ada yang kalau gambar itu di bawah, ada yang kalau tabel itu di atas. Nanti disesuaikan dengan template jurnal tujuan. Kemudian di sini ada source-nya. Data ini kita ambil dari mana? Nanti kita kasih tahu. Kalau diambil dari Scopus ya tulis Scopus, dari Google ya tulis Google, dari apa kita tulis itu. Kemudian selanjutnya ada conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Kemudian terakhir baru references. Ini adalah struktur umum yang ada. Jadi references, conclusion, kemudian result and discussion, method, kemudian introduction. Di atasnya abstrak. Ini standarnya seperti ini, walaupun beberapa nanti ada beda ya, nggak akan terlalu jauh.
Cuman yang perlu kita siapkan standar bakunya adalah seperti ini. Baik, coba kita mulai mengkonversi. Ini saya sudah siapkan skripsi dari saudara kita yang sudah menyelesaikan studinya. Nanti kita bisa lihat. Judulnya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham dengan Metode Scalping Trading. Nanti kita akan konversi, ada 66 halaman. Ini yang bikin banyak karena ada persembahannya, nota dinasnya, segala macam bla bla bla. Ini yang bikin motonya segala macam, persembahan, itu yang bikin panjang ya. Kalau di jurnal kita nggak perlu pakai seperti itu, langsung saja. Baik, ini beberapa ada yang perlu kita benahi, nanti kita benahi. Baik, ini sudah saya konversi di sini hasilnya. Jadi stock investment with scalping trading method Islamic law perspective, ini harusnya ada titik dua gini ya. Ya, Islamic law perspective. Nah, ini kan judul ya, sudah kita ambil dari skripsinya itu. Ini langsung saya bahasa Inggris kan. Nah, sesuai kan dengan template ini, sesuai. Kemudian kita isi identitas authornya 1 dan 2, abstrak. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak. Kalau identitas author teman-teman sudah gampang, insya Allah tinggal isi saja. Nah, ini abstraknya kadang-kadang seperti ini perlunya sebenarnya jadi satu gini ya. Nah, ini saya pisah-pisah supaya nanti gampang dibaca maksud saya. Oke, saya pisah supaya gampang dibaca. Tapi seharusnya dia dalam satu abstrak itu satu paragraf utuh, tidak boleh dipisah dari beberapa paragraf. Abstrak satu paragraf itu. Baik, apa sih isinya abstrak itu? Pertama, abstrak itu, ini saya kasih tulisan sini ya. Abstrak itu standarnya adalah imrad, A-nya kecil, imrad. Imrad itu I-nya itu intro, kemudian M-nya itu method, kemudian R-nya itu result, kemudian A-nya itu end, D-nya discussion. Jadi paling tidak 1, 2, 3, 4 ini ada di dalam abstrak kita tuh, imrat ini ya. Nah, nanti mau teman-teman nulis jurnal ataupun bikin skripsi ya harus seperti ini standarnya. Karena apa? Abstrak itu kalau kita buatnya sembarangan, dia tidak akan fungsional. Karena abstrak itu memang dibuat untuk memudahkan orang mencari kajiannya itu apa. Sebelum orang membaca intro, kemudian metodologi, kemudian result discussion, dia akan membaca abstrak dulu. Ini paper ini sesuai enggak dengan yang saya inginkan dari referensi. Nah, didetek dulu di abstraknya tuh. Maka kita harus menyajikan ini supaya pembaca itu langsung tahu, oh ini tidak sesuai dengan bidang saya, oh ini sesuai dengan bidang saya, oh kajiannya menarik, oh kajiannya sudah terlalu banyak yang mengkaji, nanti kelihatan itu. Baik, ini ya introduction, pertama intro. Nah, intro ini kita harus isi dengan latar belakang. Kenapa kita pilih judul itu? Kenapa kita pilih judul ini? Latar belakangnya disampaikan. Kemudian selain itu kita juga, ini saya kasih gini aja biar mudah, poin ya. Latar belakang, kemudian juga kita isi dengan rumusan masalah. Ada masalah apa sih gitu. Paling tidak 2 ini. Latar belakang itu cukup sekalimat, 2 kalimat sudah cukup. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini kalau kita sudah punya skripsinya, tinggal kita cari itu di dalam skripsinya di naskah skripsi. Oke. Oh ya, ini. Ya, dilihat di sini. Ini diintisarikan ya di sini. Kira-kira ini latar belakangnya apa gitu. Kenapa kok judul ini menarik diangkat itu. Bisa jadi dalam investasi saham terdapat 2 strategi yang bisa digunakan. Nah, ini bisa juga kita masuk ini. Nah, gitu. Atau yang lain-lain nanti bisa kita masukkan. Ini lah paling tidak ini kita masukkan. Oke. Kita copy bisa, kemudian kita taruh di abstraknya di sini bisa. Ini sudah saya kasih nih di sini. Nah, kita lihat nih. The study aim. Jadi kalau ada kata aim, bertujuan, itu berarti kita sudah langsung masuk ke tujuannya.
Nah, latar belakang ini kadang-kadang tidak diperlukan, kadang-kadang diperlukan, tergantung kitanya. Kita mau pakai boleh, enggak boleh. Biasanya langsung rumusan masalah. Rumusan masalah itu ditandakan dengan kalimat apa? Tujuan penelitian ini adalah. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya dipakai untuk mengidentifikasikan rumusan masalah. Tujuannya untuk mengetahui apa? Adalah untuk misalkan mengetahui bla 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 misalkan. Nah, ini adalah kata yang biasa dipakai untuk intro latar belakang atau rumusan masalah. Latar belakang boleh kita kasih sekalimat dua kalimat, pentingnya scalping trading itu, kemudian juga kenapa itu diangkat, boleh kita hiasi itu. Kemudian kita tidak harus mengambil dari abstrak yang sudah jadi ya, kadang-kadang abstrak ini juga belum begitu pas. Kita kalau mau melihat lebih dalam lagi bisa nih, kita langsung masuk ke latar belakang. Ini kan ada ya di daftar isi ini latar belakang. Nah, ini kita bisa ambil nih yang poin A ini halaman 1, kita coba lihat latar belakang. Nah, ini kita baca, kemudian kita peras ke 1-2 kalimat saja nih. Intinya apa sih, kenapa ini penting, latar belakang itu kenapa ini penting. Nah, kita baca, kemudian kita sarikan dalam sekalimat 2 kalimat atau maksimal 3 kalimat aja. Kita sarikan di sini, kemudian kita pindah ke sini ke intro ya. Kita pindah di intro, latar belakangnya apa. Sudah itu tambahin tuh rumusan masalah. Tujuan penelitian ini apa? Oke, kalau di abstrak itu belum ada, kita langsung lihat deskripsinya, rumusan masalahnya. 1, bagaimana praktik investasi saham, metode scalping, bagaimana tinjauan hukum Islam, langsung kasih sini. Berarti nih kita cari, this study aim to determine how to invest in stock using the scalping trading method and how to review Islamic law regarding scalping trading stock investment practice. Jadi kan ada 2 ya. Kalau di sini rumusan masalahnya 2, deskripsi, ya sudah, berarti di abstrak itu bisa kita kasih 2. Sama kayak ini kan yang pertama, the study aim how to invest, berarti kan metodologi investasinya ini 1, kemudian and how to review bla 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 practice ini 2 ya. Kita dapat 2 tuh, sudah dapat sesuai dengan rumusan masalah yang ada di skripsi. Kalau skripsinya bilang 2 ya kasih 2. Nah, gitu ya. Ini oke, ambil dari rumusan masalah aja. Meskipun dari tujuan pun bisa, dari rumusan masalah lebih efektif. Lanjut, setelah intro kita masuk ke M, metode. Ya, metode ini jelaskan metode yang dipakai apa, metode yang digunakan apa, bagaimana mengambil datanya, terus bagaimana menganalisanya. Ini dijelaskan di sini di metode. Oke, kita lihat di sini metodenya apa, dicari. Okay. This study combine a deductive strategy with a descriptive approach dan bla 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 seterusnya. Ini metode. Nah, ketahuan tuh metodologinya sudah. Jadi metodologi yang dipakai adalah deduktif, kemudian pendekatannya deskriptif, komprehensif ya. Ini bisa kita ambil di mana? Kalau deskripsi ya dicari di metodologi. Masuk ke metode. Nah, ini metodologi penelitian, jenis penelitian apa bla 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 bla. Diringkes saja. Sumber data bla 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 bla. Kemudian ini cukup ini saja. Ini nanti kita ringkes saja. Kemudian kita masukin ke abstrak. Metode sudah, kemudian nomor 3 R, result and discussion. Resultnya kita cek di sini. Biasanya ada kata finding. Finding ini menandakan dia result. The practice versus bla 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 bla. Ini adalah resultnya. Ya, kita masukin di situ. Berarti result itu hasil, atau kata kuncinya biasanya finding, atau ada kata result. Kata-kata kuncinya di dalam result itu. Kemudian yang selanjutnya adalah discussion. Discussion ini
bisa kita isi dengan ini however bla 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 bla, ini bisa. Atau discussion itu kita gabung dengan result juga bisa. Jadi nggak usah ada tersendiri. Discussion biasanya menandakan analisa kita, hasil analisanya, atau proses analisanya seperti apa gitu. Oh, scalping trading itu gini. Di dalam Islam itu padahal syarat jual beli gini. Maka scalping trading ini misalkan memenuhi syarat jual beli di poin A, B, C, D, sedangkan tidak memenuhi di poin A, B, C, D. Nah, itu namanya discussion. Itu kita boleh kasih itu di abstrak atau kita gabung dengan result juga boleh, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi ini intro, method, result, discussion. Sudah kita masukkan di situ, ini kita sudah dapat. Kemudian keyword. Nah, ini keyword. Pak, saya bingung keywordnya apa. Kalau memang mau konversi, ya sudah pakai aja keyword yang ada di skripsi itu, nggak usah bingung. Kalau belum ada keywordnya, nanti baru kita bantu untuk cari. Nah, dicari keywordnya di sini. Kalau ini belum ada keywordnya nih, maka gimana cara kita cari keywordnya? Oke, cari keywordnya mudah saja. Teman-teman langsung buka ke Scopus. Kan sudah punya akses Scopus ya, buka Scopus. Ini adalah mencari keyword dengan cara yang cepat dan efektif. Mohon maaf, kemarin saya logout jadi harus sign in lagi. Oke, ini ya, ini biarkan gini saja nggak apa-apa. Atau keyword deh, kita pakai keyword. Nah, keyword gini, ya nggak apa-apa. Terus kita ambil judulnya, nih, yang bahasa Inggris kita inggriskan dulu ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian search. Kalau tidak ada, kita kurangi. Misalkan scalping trading gitu saja, stock investment scalping trading. Oke, kita ambil ini. Ini sebenarnya dipakai semua aja lebih efektif gini. Kemudian search. Oke, sudah ketemu 12 dokumen. Dari 12 dokumen ini kita scroll aja ke bawah sampai kita nemu keyword, document type, source title, publication stage, keyword. Right. Oke, keyword ini kita view all. Kemudian kita lihat di sini ada banyak sekali keyword yang bisa kita pakai. Komersi ini bisa kita taruh, copy, kemudian kita taruh di sini di keyword yang pertama, Ctrl V, maaf, paste, commerce. Kemudian yang kedua kita ambil aja dari sini, financial market misalkan. Keyword itu tidak berarti judul itu harus kita jadikan keyword ya. Keyword itu justru kata-kata lain yang bisa mengarahkan pembaca kepada penelitian ini. Kemudian logarithmic trading ini kita bisa ambil. Teman-teman kira-kira keyword apa yang relevan untuk kita masukkan. Tidak harus urut seperti ini. Itu kemudian lanjut sampai 5. Electronic trading misalkan. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini, paste. Kemudian terakhir kita misalkan scalping, boleh deh scalping kita masukin, Ctrl C. Ya. Oke, ya sudah, ini sudah cukup. Jadi keywordnya sudah, dan keyword ini sudah teruji karena memang dia terindeks sudah di Scopus. Nggak harus kita ngarang-ngarang lagi, nggak harus kita riset pakai Google Trend dan lain-lain. Langsung pakai ini aja langsung jadi. Ini udah terindeks Scopus malahan keywordnya ini. Udah dipakai di paper di Scopus. Udah cukup, udah top itu, tinggal kita masukin aja. Ya, abstrak juga gini sama, ini nanti tinggal kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi ya, abstrak sudah oke, sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Nah, keywordnya ini abstraknya bahasa Indonesia, keywordnya udah. Oke, kemudian introduction. Nah, introduction ini kita tulis dengan tadi ini latar belakang, kemudian rumusan masalah. Hanya saja kalau di abstrak itu kan paling 1 kalimat 2 kalimat gitu kan. Kalau di intro kita perlu lebih banyak muatan di situ. Kita lihat di skripsi. Scroll ke latar belakang ini dan
manfaat, tujuan, penelitian itu bisa kita perluas. Kalau di intro kita kasih ini bla 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 bla, ini kita bisa copy atau kita bisa taruh ya, tapi jangan banyak-banyak karena kan terbatas halamannya ya. Kalau memang semua butuh dimasukin, masukin aja semua. Kalau memang ini nggak banyak, masukin nggak apa-apa. Nah, sampai sini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bla 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 ini, kayak ini masukin juga nggak apa-apa, semua masukin nggak apa-apa. Nah, manfaat penelitian ini bisa kita masukin juga tuh, kajian pustaka nanti manfaat penelitian bisa kita masukin, atau kajian pustaka bahkan bisa kita masukkan gitu di dalam introduction. Ya, misalkan ini sudah saya terjemahkan ya. Oke. Ini memang formatnya dia mintanya footnote seperti ini, tapi ini bisa kita ganti kok. Kita ganti apa boleh, ini references. Kemudian stylenya ini bisa kita ganti dengan style yang lain karena oke, ini saya ganti apa ya, ketujuh dari Chicago saya ganti jadi American style apa. Nanti kalau American style berarti dia jadi body note. Nah, seperti ini. Saya kira ini lebih enak karena dia mengurangi kata ya. Kalau dipakai footnote itu kan katanya tambah itu, padahal beberapa jurnal membatasi maksimal berapa word gitu, berapa kata. Itu susah kita kalau pakai apa namanya, footnote gitu, menambah kata. Oke, begini sudah ya. Intronya saya masukkan bla 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 bla. Saya berbicara tentang signifikasi pentingnya judul ini apa, kemudian juga tujuan, rumusan masalah saya jelaskan di sini. Teman-teman bisa ambil itu di apa namanya, di skripsi yang sudah ada ini. Nah, tinggal copy aja, taruh situ, kemudian terjemahkan. Intro, kemudian metode. Ini ada catatan, metodologi does not explain the definition. Jangan mendefinisikan sesuatu di metodologi. Misalkan scalping trading adalah bla 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 bla, ini nggak usah ya. Jadi jangan sampai jelasin atau bahkan menjelaskan apa metodologi itu. Misalkan metodologi yang dipakai adalah pendekatannya kualitatif, misalkan kualitatif adalah metodologi yang bla bla bla, nggak usah itu, langsung aja metodologi does not explain the definition. Jadi kita tidak menjelaskan definisi di sini ya, but how the research process is carried out from beginning to end. Jadi gimana kita menjelaskan prosesnya ini, gimana itu riset ini berjalan. Misalkan mengambil data orang-orangnya sekian, kemudian datanya dianalisa dengan apa, kemudian cara menganalisanya bagaimana, cara menarik kesimpulannya gimana, cara mensintesiskan datanya gimana, itu kita jelaskan di situ. Jangan menjelaskan deskriptif, misalkan adalah, nah ini kita tidak boleh. Metode deskriptif adalah, metode ini nggak boleh ditaruh nih di metode penelitian ya. Jelaskan itu apa yang kita lakukan di situ. Bahkan di sini dikasih advice ya, it's better if equipped with a research flow chart. Jadi sangat baik kalau kita bisa membekali dengan research flow chart, dengan alur ya, diagram alir bagaimana riset itu terjadi. Tapi teman-teman nggak perlu ribet ya, karena teman-teman tidak apa, kalau memang deskripsinya itu tidak ada diagram alir, ya copy aja itu deskripsinya, nggak apa-apa, nanti tinggal taruh di sini, tinggal terjemahin, nggak usah repot lah. Kalau teman-teman bikin riset sendiri lah, itu harus memahami diagram alir itu, karena ini kan riset orang lain, maka kita tidak perlu untuk membuatkan alur riset itu dengan diagram alir tadi gitu. Tulis di sini. Kemudian result and discussion. Ingat, kalau intronya di rumusan masalah itu 2, rumusan masalahnya 2, berarti kalau rumusan masalahnya 2, mana tadi? Ini berarti di dalam result and discussion ada 2 sub yang harus kita masukin. Oke, lihat result and discussion, kita masuk ini masih intro, kita masuk result ini. Oke, result and discussion. Nah, di sini adalah sub ya. Ini sub dari sub, implementation of scalping trading in stock investment. Ini pertama. Karena kan tadi kan yang pertama adalah bagaimana praktik investasi saham, metodenya scalping trading. Nah, ini kita jadiin sub dari sub.
Iya, satu. Nah, ini baru dibahas kemudian bagaimana prosedurnya, apa itu scalping, apa itu day trading, kemudian prosesnya seperti apa, ini dijelaskan itu. Bingungnya ambilnya dari mana? Nggak usah bingung, ambil dari sini di pembahasan. Kalau di dalam skripsi berarti kita ambil di dalam pembahasan, bukan kajian teori ya, pembahasan. Langsung aja scroll sampai bawah sampai ketemu bagian pembahasan. Mana tuh? Oke, kita skip sampai bab 4. Oke, cari terus. Oke, ini deskripsi data atau pembahasan ya boleh. Perkembangan ini nggak masuk ya, perkembangan nggak masuk nih. Kan kita nyarinya apa tadi? Bagaimana teknisnya kan? Teknisnya. Nah, ini berarti kita mulai pertimbangkan beberapa hal yang teknis dalam itu. Nah, ini bab 4. Pelaksanaan scaling tadi. Ini prakteknya gimana? Nah, ini kita jelasin tuh. Ini penulis skripsi sudah buat A. Berarti dari sub itu A. Satu bla 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 kita tulisin tuh. Copy aja nggak apa-apa. Tapi jangan semua, kalau ini panjang banget repot nanti. Kalau ada grafik, itu saya rekomendasikan untuk diambil grafiknya, di copy. Diagram alir kalau ada masukin juga. Kemudian yang B, tinjauan hukum Islam. Nah, ini baru masuk ke sub dari sub. Ini sub yang pertama, ini kan saya masukkan juga. Ini. Kemudian nanti akan ketemu sub yang kedua, sub dari sub yang kedua ini Islamic Law Review Stock Investment, berarti ini sub yang kedua dari skripsi, tinjauan hukum Islam terhadap investasi. Masukin ini kajiannya. Oke, dipilih-pilih yang muatan-muatannya saja, yang agak basa-basi nggak usah dimasukin situ. Oke, gitu, masukin semua. Kemudian terakhir conclusion. Conclusion ini berarti hasil jawaban dari rumusan masalah itu. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti conclusionnya harusnya 2. Diambil dari bab 5, kesimpulan. Ini 1, 2. Tidak boleh ditulis 1, 2 seperti ini, harus dijadikan paragraf. Jadiin ini satu paragraf. Nih, jadiin ini satu paragraf. Jadi copy aja, kemudian dijadikan satu paragraf seperti ini, conclusion ya. Kemudian terakhir references. Alangkah bagus kalau teman-teman pakai Mendeley. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, nggak usah repot, copy aja dulu. Kalau memang ribet, ya sudah apa adanya gitu dulu saja, karena ini sifatnya adalah mengkonversi skripsi penelitian orang lain, bukan penelitian kita. Kalau nanti kasusnya penelitian kita, saya akan bahas khusus untuk referensi ini. Baik, begitu ya teman-teman. Sehingga kita sudah menyelesaikan 16 halaman dari konversi skripsi yang 66 halaman tadi. Nah, ini 66 jadi 16. Ikuti saja template ini. Nggak harus template Giselle, teman-teman pakai template yang manapun boleh, yang penting strukturnya jadi gitu. Strukturnya jadi ada 3 ini, intro, kemudian metodologi, result and discussion, terakhir baru kemudian conclusion, references. Yang penting ada struktur ini, nggak usah terikat dengan struktur Giselle yang dikasih itu, karena nanti ujung-ujungnya juga akan tetap kita review dan tidak selalu harus pakai Giselle, karena tidak menjamin terbit di Giselle juga. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.